Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Materinya pangkat, akar, dan logaritma untuk SMK kelas 10. Untuk kompetensi dasar ini saya bagi 5 sesi. Yang pertama kita akan belajar tentang bilangan berpangkat atau eksponen. Apa saja yang akan kita pelajari pada bilangan berpangkat ini? Yang pertama, pangkat bulat positif, lalu pangkat 0, kemudian pangkat bulat negatif, dan sifat-sifat pada pangkat bulat. Yang pertama, pangkat bulat positif. Jika A himpunan bilangan real dan N himpunan bulat positif, maka A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali. Jadi misalnya A pangkat N itu, maka ditulis A kali A kali A kali A sebanyak N. Jadi A itu merupakan bilangan pokok dan N menyatakan pangkat atau eksponen. Misal 2 kali 2 kali 2. Itu kan 2-nya ada 3 kali. Berarti bisa ditulis 2 pangkat 3. Selanjutnya pangkat 0. Jika A himpunan bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Misal 2 pangkat 0 sama dengan 1. Y pangkat 0 dikali X pangkat 0. Karena Y pangkat 0 itu sama dengan 1, X pangkat 0 sama dengan 1, berarti 1 kali 1 sama dengan 1. Yang ketiga, pangkat bulat negatif. Jika A himpunan bilangan real dan A tidak sama dengan 0, kemudian N himpunan bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Ya, perhatikan contohnya. 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Jadi pangkatnya yang tadinya negatif berubah menjadi positif. Tapi posisinya di bawah. Kemudian kalau negatif 1 per 2 pangkat negatif 5, maka menjadi 1 per negatif 1 per 2 pangkat 5. Yaitu 1 per negatif 1/2 dikali negatif 1/2 sampai 5 kali. Maka hasilnya sama dengan 1 per negatif 1/32. Atau sama dengan negatif 32. Selanjutnya sifat-sifat pada pangkat bulat. Jika A, B himpunan bilangan real dan P, Q himpunan bilangan bulat, maka berlaku sifat-sifat. Yang pertama, A pangkat P dikali A pangkat Q itu sama dengan A pangkat P tambah Q. Perhatikan A-nya bilangan pokok itu sama. Eksponennya berbeda. Maka bisa dijumlahkan eksponennya. Misal ya, perhatikan. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Ya, jadi eksponennya ditambah. Bagaimana dengan dibagi? A pangkat P dibagi A pangkat Q. Maka kalau pembagian eksponennya dikurang. Jadi A pangkat P dikurang Q. Dengan syarat bilangan pokoknya sama-sama A ya. Ini perhatikan lagi. Misalnya 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4. Maka bilangan pokoknya 2 dipangkatkan, eksponennya kita kurangi. 6 dikurang 4 menjadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Perhatikan perbedaannya. Kalau kali tambah, kalau bagi kurang. Sifat berikutnya, A pangkat negatif P itu menjadi 1 per A pangkat P. Di materi sebelumnya tadi sudah dibahas. Dengan catatan A tidak sama dengan 0. Perhatikan contohnya. 2 pangkat negatif 3 menjadi 1 per 2 pangkat 3. Selanjutnya A pangkat P dipangkatkan lagi Q. Nah, jadi kalau pangkat
dipangkatkan lagi, itu menjadi A pangkat P dikali Q. Jadi kalau pangkat dipangkatkan lagi, dikalikan. Misal, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4. Menjadi 2 pangkat 3 kali 4. Atau 2 pangkat 12. Selanjutnya, jika dua buah bilangan pokok dikalikan, kemudian dipangkatkan dengan satu nilai yang sama, maka dia bisa dipisah. Jadi kalau AB pangkat P itu sama dengan A pangkat P dikali B pangkat P. Misal, 2 kali 3 pangkat 4. Itu bisa dihitung 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Nah, kalau di sini perhatikan bilangan eksponennya sama, bilangan pokoknya berbeda. Eksponennya sama-sama 4. A per B pangkat P itu sama saja dengan A pangkat P dibagi B pangkat P. Ini mirip yang perkalian di atas tadi ya. Jadi misalnya 2 per 4 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3. Ya, sama dengan yang sifat E tadi perkalian, ini pembagian. Demikian materi yang pertama ini. Selanjutnya silakan kerjakan latihan berikut. Tentukan hasil operasi hitung pangkat berikut. Yang pertama, 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 5 kali 2. Yang kedua, 9 pangkat 7 dibagi 9 pangkat 5. Yang ketiga, 3 pangkat 3 pangkat 2. Yang keempat, 3 per 4 pangkat 3. Kemudian sederhanakan bentuk berikut. Yang pertama, M pangkat 2 N dibagi 2 dikali 4M pangkat 3 N dibagi M. Kemudian yang kedua, 3S pangkat 4 R pangkat 3 dikali 2S pangkat 5 kali T dibagi 8SR pangkat 3. Kemudian yang ketiga, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat negatif 6 dibagi 2 dikali 3 pangkat negatif 2 dikali 5 pangkat negatif 4 dipangkatkan 2. Silakan dikerjakan menggunakan sifat-sifat yang telah dipaparkan sebelumnya.